Karena ada yang bisa berbeda, ada yang bisa tidak berbeda. Kita umat Islam itu begitu, ada yang boleh berbeda, tapi ada yang tidak boleh berbeda. Kalau Asadi, nanti di satu zaman umatku akan dipimpin oleh pemimpin bagaikan singa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa urajuhum kal khazi'ah, menterinya sebagai serigala. Wa qudatuhum, penegak hukumnya seperti anjing. Wa raisainuhum, penduduknya seperti kambing. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustaz kita Abdul Ibnu Aziz yang sama kita ketahui dan berikutnya adalah dakwah. Kemudian yang sini banyak tokoh-tokoh tua muda, Imam Bunda Syeri dan yang lain tak bisa saya sebut nama satu-satu, tapi saya tahu semua anak tipis. Baik, para Ustaz, para aktivis, ya kita ngobrol-ngobrol sederhana, santai, jangan ada yang tegang, ya, dan bukan arena perdebatan. Ya. Yang penting kita adalah menemukan jalan di mana bisa kita keluar dari persoalan umat. Bahwa kita menyadari kita punya latar belakang yang berbeda, baik latar belakang pendidikan, pengalaman, kemudian ekonomi, budaya dan macam-macam. Jadi dengan latar belakang yang berbeda itu tentulah tak sepenuhnya kita bisa memahami satu hal dalam sama juga, tetapi bukan salah dan buruk. Ya. Boleh jadi kita menyebut yang sama, tapi bahasanya berbeda, atau bahasanya pun sama, tapi nilai rasa kita beda. Nah, masing-masing orang kan kalau saya menyebut A, karena saya dari orang Batak, intonasinya berbeda, diterima orang Minang salah. Nah, kira-kira gitu. Jadi, ya begini-begini, coba kita mulai pelan-pelan memahami. Kalaupun nanti ada sesuatu hal di dalam pertemuan kita yang mungkin yang seperti itu, supaya tidak menjadi kendala. Nah, inilah yang barangkali kita ingin ungkapkan. Baik, saya akan mengarahkan satu mungkin untuk bisa fokus kita membicarakannya. Kita mintakan persoalan yang dibicarakan adalah persoalan ukhuwah. Tentu kita semua tahulah bahwa ukhuwah itu adalah salah satu dari implementasi akidah umat Islam, ya, bahwa akidah kita menghajarkan kita berukhuwah sehingga terbentuk jemaah. Semua kita yakin, saya sudah tahu. Mungkin ayatnya berapa, semua hafal kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Semua kita sudah paham itu. Tetapi ternyata di dalam praktek sehari-hari kok sulit kali ukhuwah ini. Nah gitu Ustaz. Apa soalnya sih kok sulit kita berukhuwah? Apa yang membuat kendala di antara kita sehingga ukhuwah itu tak berwujud dalam kehidupan nyata umat Islam? Sampai-sampai kita buat juga namanya organisasi Forum Ukhuwah Islamiyah. Tapi di Forum Ukhuwah Islamiyah pun nggak bisa juga wujud. Ini kan aneh juga lihat.
Nah, lalu seberapa urgen sekarang ukhuwah ini harus kita gegas supaya cepat terwujud, ya, sehingga benar-benar dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kira untuk kendala sebentar itu kita sampaikan kepada Ustaz, dan nanti mungkin kita bisa potong, ya, kita potong bagian nanti kan kita lempar ke forum. Ustaz-ustaz yang lain mungkin bisa menanggapi atau menambahkan atau katakanlah mempertajam diskusi kita. Tapi inti kita adalah bagaimana mewujudkan ukhuwah secara nyata, paling tidak di antara aktivis Islam. Nah, gitu. Kalau belum bisa semua, goya aktivisnya itu bisa bersatu, berukhuwah. Kira-kira begitu. Ya, jadi nanti silakan kalau ada yang katakan tidak dalam bentuk dalam verbal, mungkin ada yang dalam bentuk tulisan menyampaikan pendapat, pandangan atau yang katakan, kita silakan kita sampaikan. Kira-kira untuk sementara ini kita kasih waktu 10 menit, ya. Setelah 10 menit kita diskusikan lagi. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inna fatahna laka fathan mubina. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tala'u ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentu yang pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita dapat bertemu, tentu yang pertama dalam rangka taqarrub ilallah. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat dan para keluarga yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita hari ini bisa mendapat hidayah yang terbesar dari Allah, yaitu Islam dan iman. Dan tentunya kita harus apresiasi pertemuan ini karena ini adalah sangat dibutuhkan oleh umat. Bagaimana caranya? Tadi Ustadz Masri sudah mengatakan agar bisa terbina ukhuwah. Tentu saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ukhuwah ini tidak akan pernah bisa terbina kalau kita tidak memakai Islam. Itu hebatnya Islam. Dan sama kita ketahui bahwasanya yang bisa mengatur manusia adalah yang menciptakan manusia. Jadi kalau ayam tidak pernah bisa diatur oleh ayam, kambing juga tidak pernah bisa diatur oleh kambing. Begitu juga manusia. Manusia jangan coba-coba diatur oleh manusia. Pasti yang terjadi adalah penjajahan. Karena kecenderungan manusia adalah yang sangat luar biasa. Kalau diberi kesempatan untuk mengatur, dia ingin menjadi penjajah. Sekarang sudah kita lihat kondisi di negara kita hari ini, iya kan? Nah, untuk itu mungkin bisa kita bincang-bincang bagaimana hal-hal yang paling tidak banyak kendalanya agar kita supaya bisa bersama. Tapi kalau menurut saya itu syaratnya cuma satu,
Cuma kita harus memakai Islam. Kalau tidak memakai Islam, jangan kita harapkan itu. Nah, inilah yang harusnya menjadi perhatian kita ya. Sama kan kita ketahui bagaimana kondisi dunia ketika Rasulullah dahulu sebelum lahir. Kan dunia ini dalam kondisi jahiliyah. Al-Quran juga menyebutkannya persis jahiliyah. Ada 4 ayat itu yang menyatakan kondisi manusia pada saat itu zon jahiliyah, pemikirannya jahiliyah. Apa hukum jahiliyah? Hukumnya juga hukum jahiliyah. Hamiatan jahiliyah. Ya. Artinya hamiatan jahiliyah ini fanatiknya pun fanatik jahiliyah. Yang terakhir tabarus jahiliyah. Jadi kalau kita memang serius supaya tidak terjadi kendala, maksud saya yang menjadi pegangan kita adalah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Dan kita melakukan sesuatu tentunya harus punya dalil. Jadi bukan kata guru saya, kata ini saya, jangan. Jadi harus ada dalil. Karena kalau tidak ada, nanti akan terjadi debat kusir. Karena ada yang bisa berbeda, ada yang bisa tidak berbeda. Kita umat Islam itu begitu. Ada yang boleh berbeda, tapi ada yang tidak boleh berbeda. Contoh ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat, jangan kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraiza. Ternyata setengah sahabat begitu masuk waktu dia sholat asar. Setengah lagi dia mengikuti perintah Rasulullah. Sebelum sampai ke Bani Quraiza, dia tidak sholat asar. Setelah dilapor kepada Rasulullah, Rasulullah malah senyum dia. Bukan marah, malah senyum. Kenapa? Karena apa yang dilakukan sahabat, karena masuk waktu, itu juga memang adalah merupakan kewajiban. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian bagi kita ya. Karena selama ini apa yang pernah ada yang terjadi di apakah di partai, apakah di Harakoh, apakah di semua di Harakoh Islam itu tetap ada itu tetap ada. Nah, bagaimana caranya? Mari sama-sama kita mencari jalan agar kalaupun berbeda, tidak masalah. Berbeda sahabat itu kalau berbeda, dia masih bisa cipika-cipiki loh. Kalau kita berbeda, aduh, begitu selisih itu udah buang muka. Nah ini maksud saya, kalau belum bisa kita begitu, jangan kita berdiskusi yang mengambil risiko perbedaan itu. Jadi ini yang harusnya menjadi perhatian bagi kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini diridhoi oleh Allah. Karena ini saatnya loh, ini saatnya. Karena kita ini tinggal nunggu sebentar lagi saja. Sebentar lagi saja. Fakta sudah kelihatan. Allah hari ini ingin menurunkan pertolongannya kepada kita. Kan kita sama-sama tahu. Sayakunu fi zamani. Sayakunu fi akhiri zamani. Surtoh. Ya'duna. Fi qatni bilah. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah. Anda tahu surtoh? Surtoh itu polisi. Iya, dilaknat oleh Allah. Kalau sudah dilaknat, berarti mereka sedang melakukan perbuatan keji. Mereka sedang melakukan perbuatan fahisah yang kita tidak tahu, dibongkar sama Allah.
Yang namanya sultan itu harusnya menjaga masyarakat. Tapi sekarang bukan tanggung loh. Mereka yang harusnya menjaga supaya orang makan narkoba, malah dia yang mendagangi narkoba. Judi online, pelacur online, ini bukan main-main loh. Makanya kita harus jeli melihat ini 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Apa Rasulullah meramal? Oh tidak. Fi'lun, kaulun, takrirun Rasulullah itu adalah ila wahyu yuha. Dan yang lebih dasar lagi, Sultan ini malah membunuh, temannya dibunuh, apalagi musuh. Allah juga sedang menegur kita. Anam loh, umat Allah, Muslim yang dibunuh, kalian diam kata Allah. Aku rubah kata Allah taktikku, macam mana membongkar ini. Satu saja Nasrani dibunuh, mereka bersatu. Allah nanya sama kita, siapa yang lebih baik, kalian atau mereka? Padahal kita ini adalah kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu'minuna billah, bahkan berimannya belakangan dibuat Allah. Dan ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kalau saya melihat di tanda-tanda Allah menurunkan pertolongannya. Nah, marilah kita sama-sama macam mana nantinya kita bisa menggapai pertolongan yang sedang mau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya kan? Karena kita sudah terlalu banyak dinasihati loh sama Rasulullah. Saya mau sampaikan satu hadis lagi. Wa ural suruh kal asadi, nanti di satu zaman umatku akan dipimpin oleh pemimpin bagaikan singa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa urajuhum kal khazi'ah, menterinya sebagai serigala. Wa qudatuhum, penegak hukumnya seperti anjing. Wa raisainuhum, penduduknya seperti kambing. Berarti yang diingatkan Rasulullah kita ini sekarang, jangan-jangan kita memang betul seperti kambing. Anda tahu kambing? Dibawa ke pasar ngembek, dibawa ke padang rumput ngembek, bahkan mau dipotong pun ngembek. Ini juga 1400 tahun sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sudah terjadi, sudah. Jadi yang namanya singa, ada pemilu tidak ada pemilu, dia tetap menjadi raja. Sedang nggak ada pemilu aja jadi raja, apalagi ada pemilu, karena dia punya aparat. Itu yang namanya singa. Yang paling bahaya penegak hukum, bagaikan anjing. Anda tahu anjing? Anjing tidak pernah tahu orang baik atau orang jahat. Yang penting sama anjing, kalau orang bawa daging, dia boleh mempersilahkan. Ini kondisi loh, ini kondisi yang perlu kita pahami betul hari ini. Bayangkan kalau sudah anjing ini dikasih daging. Apalagi nanti yang ngasih daging adalah pencuri. Dia masuk ke rumah tuannya anjing. Dia gerayangin apa yang ada di rumah tuannya. Emasnya diambil, nikelnya diambil, bauksit diambil, gasnya diambil,
minyaknya diambil. Bahkan minyak goreng pun bisa diambil oleh mereka. Nah ini yang menjadi perhatian. Makanya saya katakan kenapa hal ini sangat penting bagi kita. Kita harusnya sudah mempunyai satu satu jalan bagaimana kita bisa menyatukan umat ini. Tetapi yang perlu kita pahami betul, tidak akan pernah mungkin kita bersatu kalau kita tidak memakai Islam. Itu pasti betul. Dan ini yang harus kita yakini. Hari ini kita juga sedang belajar bagaimana kita menahan diri, ya, bagaimana kita berbeda. Tetapi itu tadi, ada yang boleh berbeda, ada yang tidak boleh berbeda. Sahabat Rasul, contoh nih, sahabat Rasul kalau puasa, yang sebahagian buka puasa kalau dia safar, yang sebagian tetap puasa, tapi nggak begaduh ini. Kalau kita udah begaduh ini, wah menurut hadis begini. Nah itu yang harusnya menjadi perhatian bagi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menjadikan salah satu momen bagi kita agar ukhuwah Islamiyah di Sumatera Utara ini bisa bangkit. Karena terus terang saja kita sama-sama akan mengetahui, saya ini ada dari fosil, ya. Anda bayangin fosil kalau dia bisa menguasai 8.600 masjid di Sumatera Utara, apa yang nggak bisa kita buat? Satu masjid 100 saja udah 860.000, belum lagi ada istri, ada anak. Satu masjid ngasih sumbangan 100.000 aja sekali satu Jumat, berapa yang bisa terkumpul? Yang lebih hebat lagi kalau se-Indonesia ada 987 masjid, 987.000 masjid. Kebayang nggak sama Anda? Tiap minggu kita bisa buat sekolah yang luar biasa biayanya. Bayangkan bisa terkumpul 1 triliun. Nah ini yang harusnya nanti sama-sama kita pikirkan, ya.